Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang statistika. Sebelum mempelajari statistika, marilah kita mengetahui tujuan dari pembelajaran statistika. Yang pertama yaitu menjelaskan perbedaan penyajian data, yaitu tabel distribusi, histogram, poligon, dan frekuensi, dan juga O'Keefe, dan menganalisis perbedaan penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, frekuensi, dan O'Keefe. Oke, selanjutnya kita perlu mengetahui tentang teknik penilaiannya. Dalam hal ini, Ibu akan menilai sikap dengan observasi taat aturan dan rasa ingin tahu. Penilaian pengetahuan yaitu teknis tes bentuk tertulis, dan penilaian pengetahuan yaitu menggunakan tugas individu. Jadi ini adalah teknik-teknik penilaian, nanti Ibu menilai kalian ya. Oke, selanjutnya kita masuk dalam materi, yaitu macam-macam penyajian data. Yang pertama distribusi frekuensi, yang kedua histogram, dan yang ketiga adalah poligon frekuensi, dan yang terakhir adalah O'Keefe. Oke, yang pertama adalah distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah tabel atau grafik yang menggambarkan jumlah individu dari setiap kategori dalam suatu data. Dan tujuan dari distribusi frekuensi yaitu memudahkan dalam penyajian data dan memudahkan dalam menganalisa atau menghitung data, membuat tabel, dan juga grafik. Oke, tabel distribusi frekuensi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi biasa, distribusi frekuensi relatif, dan distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi biasa ini berisikan frekuensi setiap kelas interval. Dan distribusi frekuensi relatif yaitu hasil bagi antara frekuensi setiap kelas interval dan jumlah data. Dan yang terakhir yaitu distribusi frekuensi kumulatif, merupakan frekuensi yang menunjukkan jumlah frekuensi pada kelas interval tertentu dan interval sebelum sampai kelas interval sesudahnya. Oke, selanjutnya yaitu ada tabel yang berisikan tentang distribusi biasa, relatif, dan kumulatif. Distribusi biasa ini mengandung langkah-langkah, dan yang relatif yaitu menggunakan rumus untuk mengetahui persenannya, dan kumulatif ini dibagi menjadi 2, yaitu kumulatif kurang dari dan kumulatif lebih dari. Oke, mohon maaf, yang relatif di sini ada rumus yaitu FI per jumlah FI dikali 100% atau sama dengan FI per N. Maka FI adalah frekuensi interval ke I dan N adalah jumlah data. Oke, selanjutnya adalah histogram dan poligon frekuensi. Histogram adalah bagian dari grafik batang di mana skala horizontalnya mewakili nilai data kelas dan skala vertikalnya mewakili nilai frekuensinya. Dan poligon frekuensi yaitu segmen garis yang terhubung ke titik yang terletak di atas nilai-nilai titik tengah kelas. Oke, yang terakhir adalah O'Keefe. O'Keefe adalah grafik yang garis menggambarkan frekuensi kumulatif. Oke, contoh di sini ada nilai ujian kelas 12 MIPA 6 SMAN 15 Semarang. Untuk membuat tabel frekuensi, kita membutuhkan rank. Dan rank adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah.
Nilai tertinggi adalah 99 dikurangi nilai terendah adalah 35, maka hasilnya adalah 64. Lalu kita perlu menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas ini kita menggunakan aturan Starks, di mana rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 kali log n. Oke, 1 ditambah 3,3 kali log n-nya adalah jumlah data, sedangkan jumlah data di sini adalah 80, maka 1 ditambah 3,3 dikali log 80, hasilnya adalah 7,28. Kita bulatkan ke bawah menjadi 7. Lalu kita perlu mencari panjang kelasnya, dan panjang kelasnya menggunakan rumus rank dibagi banyak kelas. Ranknya adalah 64 dibagi 7, yaitu 9,14. Maka kita perlu dibulatkan ke atas agar menjadi genap ya, agar lebih mudah untuk kita mencari data. Oke, selanjutnya yaitu panjang kelasnya tadi adalah 10. Maka terakhir kita perlu menentukan nilai batas bawah kelas. Karena nilai terendah adalah 35, maka karena kita tadi sudah panjang kelasnya adalah 10, maka kita cari 31 sampai 40. Oke, selanjutnya adalah frekuensi relatif. Sebenarnya hampir sama dengan frekuensi biasa, hanya saja frekuensi biasa menggunakan angka biasa, sedangkan frekuensi relatif menggunakan persenan. Nah, untuk mencari frekuensi relatif kita menggunakan rumus tadi, yaitu FI-nya adalah frekuensi ke I, dan I di sini kita ambil yang pertama yaitu 2, dan N-nya tadi adalah jumlah data yaitu 80, maka kita perlu perkalikan jadinya 2,5%. Oke, yang terakhir adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini adalah frekuensi jumlah dari relatif tertentu kan. Nah, di sini yang kurang dari 41 adalah 2 dan kurang dari 51 adalah 5. Kita mencari 5 ini karena sebenarnya kurang dari 51 itu ada 3, maka dijumlah dari 41 ke 51 jadinya ada 5. Dan seterusnya. Agar kalian lebih paham lagi, Ibu akan menunjukkan video yang bersihkan itu tadi. Perhatikan videonya ya. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Misalkan diberikan data sebagai berikut. Kita akan menyusun tabel distribusi frekuensinya dengan membuat tabel yang terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama adalah nilai dan kolom kedua adalah frekuensi. Pada kolom nilai diisi dengan interval yang memuat nilai terkecil, yaitu 1. Panjang interval ini harus sama. Sebagai contoh, 1 sampai 5, 6 sampai 10, dan seterusnya. Sampai terbentuk interval yang memuat nilai terbesar, yaitu 30. Nilai 1 sampai 5 ada sebanyak 3. Jadi frekuensinya diisi dengan 3. Nilai 6 sampai 10 ada sebanyak 5. Jadi frekuensinya diisi dengan 5. Dan seterusnya. Dengan demikian, diperoleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Dari tabel distribusi frekuensi tersebut, kita perhatikan kelas ketiga, yaitu nilai 11 sampai 15. Maka diperoleh beberapa informasi, diantaranya yang pertama, batas bawah 11. Yang kedua, batas atas 15. Yang ketiga, tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang setengah sama dengan 10,5. Yang keempat, tepi atas sama dengan batas atas ditambah setengah sama dengan 15,5. Yang kelima, panjang kelas sama dengan
tepi atas dikurangi tepi bawah, sama dengan 5. Cara lainnya, panjang kelas adalah selisih dari setiap batas bawah kelas yang berdekatan. Atau boleh juga merupakan selisih dari batas atas kelas yang berdekatan. Yang keenam, titik tengah sama dengan setengah dari batas atas ditambah batas bawah, sama dengan 13. Dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan informasi untuk kelas-kelas lainnya. Yang kedua, histogram dan poligon. Histogram adalah diagram yang menyajikan tabel distribusi frekuensi dengan bentuk batang yang saling berimpit. Sumbu datar menyatakan tepi kelas, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Untuk membuat histogram, kita bisa memanfaatkan tabel distribusi frekuensi dengan menambah kolom tepi kelas untuk masing-masing kelas. Selanjutnya, buat persegi panjang, sehingga masing-masing tepi kelas adalah panjang alasnya dan frekuensi sebagai tingginya. Dengan demikian, histogramnya adalah sebagai berikut. Poligon frekuensi adalah diagram garis yang menghubungkan setiap titik tengah dari suatu histogram. Untuk membuatnya, kita bisa memanfaatkan histogram. Pertama, buat titik tengah di bagian atas setiap batang pada histogram. Kemudian, hubungkan setiap titik tengah tersebut menjadi garis. Dengan demikian, poligon frekuensinya adalah sebagai berikut. Yang ketiga, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif diartikan sebagai jumlah frekuensi. Ada 2 macam frekuensi kumulatif, yaitu yang pertama, frekuensi kumulatif kurang dari. Ini dihitung dari banyaknya data yang kurang dari tepi atas setiap kelas interval. Dari tabel sebelumnya kita peroleh banyaknya data yang bernilai kurang dari 5,5 ada 3. Banyaknya data yang bernilai kurang dari 10,5, di sini ada 5 dan di sini ada 3. Yang pasti kurang dari 10,5 juga. Jadi totalnya ada 8. Banyaknya data yang bernilai kurang dari 15,5 adalah 8 tambah 5 tambah 3 atau 8 tambah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Jadi ada 16. Dan seterusnya. Jika dibuat grafik dengan sumbu X menyatakan tepi atas dan sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatif kurang dari, maka diperoleh titik 5,5,3, 10,5,8, dan seterusnya sampai 30,5,30. Kemudian hubungkan titik-titik itu menjadi kurva. Ini disebut juga ogive positif. Yang kedua, frekuensi kumulatif lebih dari. Ini dihitung dari banyaknya data yang lebih dari tepi bawah setiap kelas interval. Banyaknya data yang bernilai lebih dari 25,5 ada 2. Banyaknya data yang bernilai lebih dari 20,5, di sini ada 5 dan di sini ada 2. Yang pasti lebih dari 20,5 juga. Jadi totalnya ada 7. Banyaknya data yang bernilai lebih dari 15,5 ada 7 tambah 5 tambah 2 atau 7 ditambah frekuensi kumulatif kelas setelahnya. Jadi ada 14 dan seterusnya. Jika dibuat grafik dengan sumbu X menyatakan tepi bawah kelas dan sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatif lebih dari, maka diperoleh titik 0,5,30, 5,5,27 dan seterusnya sampai 25,5,2. Kemudian hubungkan titik-titik itu menjadi kurva. Dengan demikian, kurvanya berbentuk sebagai berikut. Ini disebut juga ogive negatif.
Perbedaan karakteristik dari kedua kurva tersebut adalah ogive positif grafiknya naik, sedangkan ogive negatif grafiknya turun.